Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pandemi membuat banyak bisnis gulung tikar, angka pengangguran dengan sendirinya melar. Semua jungkir balik mempertahankan diri dengan segala macam siasat sehari-hari. Saat setiap sen rupiah bisa sangat berharga, kita malah melihat anggaran negara tak jelas peruntukan prioritasnya. Dihambur-hamburkan membiayai para politikus di berbagai tingkatan. Jangan lupa koruptor tentu ikut berpesta, dana bansos digarong juga. Mengapa uang rakyat masih dipakai untuk urusan yang tidak terlalu genting? Mengapa taji dalam menjaga anggaran negara terasa makin tak berdaya? Inilah Mata Najwa, kawal uang rakyat. Semangat pemberantasan korupsi itu mulai mengendur. Hasil audit BPK terhadap penggunaan anggaran di Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan fakta tentang kelebihan pembayaran dalam sejumlah proyek. Nilainya bervariasi mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah. Benarkah ini hanya perkara administrasi semata atau berpotensi ada penyelewengan uang rakyat? Yang didamkar betul. Jadi itu terjadi perbedaan persepsi terkait harga pekerjaan. Nah, karena BPK menganggap itu dianggap harganya lebih, ya sudah. Bukan Pemprov yang lebih bayar, jadi pihak swasta yang harus mengembalikan. Kawal uang rakyat, itu judul Mata Najwa malam ini, dan sudah hadir di studio Mata Najwa dua wakil rakyat DPRD DKI Jakarta untuk membahas polemik anggaran ibu kota. Ada Imam Mahdiah, anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, dan Abdul Aziz, anggota fraksi PKS DPRD DKI. Selamat malam Mbak Imam, selamat malam Pak Aziz. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita mau mengawal uang rakyat, tugas teman-teman di DPRD, tapi juga tentunya tugas warga ibu kota spesifiknya. Kelebihan bayar Pemprov DKI dalam sejumlah item begitu. Saya ingin ke Mbak Ima dulu. Apa saja catatan temuan Anda soal kelebihan bayar ini? Saya lihat banyaknya catatan yang menjadi kelebihan bayar Pemprov DKI. Dan di sini setelah saya baca rekomendasi dari BPK, ini saya kira adanya maladministrasi dari Pemprov sendiri atau bahkan kesengajaan. Maka dari itu saya lihat bahwa jangan sampai DKI Jakarta ini dikenal sebagai provinsi kelebihan bayar. Jadi saya lihat bahwa Pemprov DKI dalam hal ini tidak serius dalam pengelolaan anggaran tersebut, itu yang saya lihat. Kesengajaan menurut Anda jadi sengaja melebihkan bayar atau kesengajaan dalam arti apa? Kesengajaan dalam hal seperti contoh yang saya lihat itu adanya pengadaan yang ramai masker dan rapid test. Ketika dengan harga spek sama, kualitas sama, kenapa diambil yang harganya tertinggi? Itu yang menurut saya, kita ini kan banyak menggunakan anggaran untuk pandemi COVID, tapi kenapa kita harus pilih yang tinggi ini ya? Ini juga saya mengajak dari KPK, dari seluruh pengawas penyelenggara keuangan di DKI Jakarta ini ikut melihat pekerjaan yang dilakukan oleh DKI Jakarta ini. Jangan sampai hal-hal seperti ini malah merugikan rakyat DKI Jakarta. Karena saya menemukan banyak sekali item. Apa misalnya Mbak Ima yang Anda temukan yang kemudian menurut Anda ini berpotensi justru tadi malah sengaja begitu? Iya. Kayak yang tadi saya sampaikan mengenai kalau contoh yang terlihat adalah tadi rapid test dan masker yang totalnya sampai 5M itu
kalau kita lihat dari rekomendasi dari BPK ini, bahwa mereka sebelumnya beli masker yang harganya lebih murah dengan spek yang sama, tapi perusahaannya beda, tapi ternyata lebih tinggi anggarannya. Karena kalau misalkan kita mau efisien dalam penganggaran ini, kita harusnya samain aja, karena nggak spek sama, kualitas sama, kenapa harus ambil yang lebih tinggi gitu. Karena kalau dalam BTT ini, kita sebagai anggota DPRD juga tidak bisa monitor, karena sudah ada instruksi bahwa BTT ini sifatnya darurat, jadi sebagai Pemprov DKI, mereka tidak perlu persetujuan DPRD. Tapi Anda melihat karena ini jumlah disparitas harganya tinggi, jadi Anda curiga bukan hanya sekedar maladministrasi, tapi ada potensi kerugian, bahkan potensi korupsi. Anda sampai sejauh itu? Betul. Jadi kelihatannya ada kesengajaan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Oke, saya ingin lempar ke Pak Aziz. Pak Aziz, bagaimana? Ini kesengajaan? Ya, saya kira tadi juga sudah dinyatakan ya oleh Mbak Ima bahwa ini kondisi kedaruratan, di mana dalam kondisi kedaruratan banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Contoh, misalnya ada masker yang lebih murah, tapi mampu nggak menyediakan sekian jumlah yang ditargetkan begitu kan? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan harga murah, tapi stoknya sangat terbatas dan tidak bisa continue. Kita tidak ingin berspekulasi dalam hal menyediakan alat-alat kesehatan untuk warga. Saya kira itu juga menjadi pertimbangan dari Pemda DKI. Saya di sini sebagai anggota dewan bukan serta-merta membela ya, bukan. Tapi memang kita harus melihat keadaan di lapangan gitu. Keadaan sebenarnya di lapangan seperti apa. Jadi harga tidak serta-merta termurah ini bisa kita pilih, tapi kita harus mempertimbangkan juga delivery-nya, ya. Kemampuannya untuk sustain nggak dalam waktu sekian, waktu yang terbatas ini bisa menyediakan sekian banyak. Hal-hal seperti itu juga jadi pertimbangan, Mbak. Itu baru hanya satu item tadi yang diberikan contoh, tapi kan kemudian kita tahu ada item-item yang lain seperti kelebihan bayar gaji dan sebagainya. Kalau tadi dinilai ini seperti kesengajaan, kalau Anda melihat ini kesengajaan juga kah atau seperti apa? Saya kira begini ya, kita harus menghargai BPK yang sudah melakukan audit gitu. Saya percaya bahwa BPK bekerja profesional dan dari rekomendasi BPK itu tidak ada menyebutkan bahwa ini pelanggaran hukum, tapi ini adalah kesalahan administrasi. Ya. Contoh, misalnya pembayaran gaji, ya, kelebihan pembayaran gaji. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kelebihan pembayaran gaji ini? Ada orang yang sudah meninggal, gajinya masih jalan. Ya, ini kan orang meninggal seharusnya dilaporkan oleh atasannya sesegera mungkin ke kepegawaian begitu. Nah, ini karena satu dan lain hal mungkin ini terlambat ya. Saya tidak mengatakan bahwa terlambat ini sebuah kesengajaan atau ketidaksengajaan begitu ya. Ini bisa terjadi oleh siapapun dan dengan siapapun. Pada intinya bahwa BPK sudah melakukan audit dan sudah memberikan rekomendasi bahwa kesalahan dalam hal ini adalah kesalahan administrasi. Oke, dan saya menghargai itu. Nanti saya akan berdialog langsung dengan anggota BPK untuk mengklarifikasi soal yang tadi Anda katakan, Pak Aziz. Tapi saya ingin kembali lempar ke Mbak Ima. Mbak Ima, jadi kalau ini hanya administrasi saja, apa sebetulnya yang Anda lihat? Karena kemudian tudingan-tudingan yang muncul adalah, wah jangan-jangan ini politis, jangan-jangan ini memang sengaja mencari-cari kesalahan, padahal ini hal yang hanya administratif begitu. Apakah tepat tudingan-tudingan itu? Mungkin tadi Pak Aziz sampaikan bahwa ada satu perusahaan tidak sanggup untuk menyediakan masker yang banyak. Karena dalam rekomendasi BPK, kalau Pak Aziz lihat secara rinci, itu PTA sudah siap menyediakan 200.000 masker. Tetapi Pemprov DKI hanya membeli 20.000 dengan harga 60.000 gitu per boxnya. Tapi kenapa setelah itu dalam hal yang waktu yang berdekatan juga melakukan dengan PT yang kedua, dengan spek yang sama, dengan kualitas yang sama, kenapa mereka harus ambil yang itu dengan angka yang lebih tinggi? Dan kecurigaan Anda ini dilakukan
ini dilakukan justru kalau misalkan dibilang tidak sanggup, toh PTA ini ternyata pas saya baca rekomendasinya sanggup menyediakan 200.000 masker. Kenapa harus berpindah? Justru di sini saya mengajak KPK juga untuk menyelidiki gitu, apakah ini ada kesengajaan atau hanya maladministrasi semata. Karena kalau dari spek kualitas sama, kita harus cari yang harganya sama dengan sebelumnya. Karena uang kelebihan tersebut totalnya 5 miliar kita bisa pakai untuk masyarakat yang terkena pandemi COVID. Dan ini baru satu item saja begitu ya? Baru satu item. Kayak contoh tadi yang disampaikan juga mengenai kelebihan gaji. Justru ini kalau misalkan dilihat lebih rinci, kasihan orang-orang yang sudah terima. Ini kan sebenarnya kesalahan dari pihak-pihak, kalau di sini kan pihak dari BKD tidak adanya update mengenai informasi kepegawaian gitu. Jadi di sini justru keluarganya justru disuruh harus balikin gitu. Ini kan jadi menambah repot. Dan soal gaji ini menurut Anda berbeda kesimpulannya atau pengamatan Anda dengan yang tadi kelebihan bayar masker? Ini situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda. Kalau yang untuk gaji ini saya rasa adanya maladministrasi, tapi dalam hal ini masa iya Pemprov DKI dalam hal ini dengan APBD paling besar, PNS-nya juga paling bagus dibanding dengan yang lain, kenapa masih adanya maladministrasi itu sih. Baik, nanti saya akan kasih kesempatan Pak Aziz menanggapi. Kita harus break karena setelah ini saya akan berbincang langsung dengan anggota BPK RI untuk mengklarifikasi apa sebetulnya maksudnya kelebihan bayar. Apakah memang ya hanya administrasi seperti tadi kata Pak Aziz atau ada kesengajaan, ada potensi korupsi di sini? Kita akan cari tahu setelah pariwara. Tetap di sini. Ya, bagaimana nasib kelebihan anggaran hasil audit BPK, kelebihan bayar hasil audit BPK ini ditemukan dalam sejumlah proyek Pemprov DKI dan mengapa ini terus berulang? Saya sudah terhubung dengan anggota Badan Pemeriksa Keuangan Hari Azhar Aziz dan saya juga terhubung nanti saya akan berbincang dengan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, ada Misbah Hasan, tapi sebelumnya saya ingin ke Pak Hari Azhar. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam. Pak Hari, jadi ketika rame nih istilah kelebihan bayar yang ditemukan BPK, itu jadi persisnya maksudnya apa Pak? Itu artinya pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu membayar terhadap satu program atau satu proyek lebih dari apa yang ditetapkan oleh baik APBN, APBD ataupun peraturan gubernur. Dan tadi kita sempat ada perdebatan apakah kelebihan bayar ini masuk kategori maladministrasi, jadi salah administrasi saja, atau memang ya ini ada modus korupsi di sana. Yang mana ini Pak? Ini baru pemeriksaan laporan keuangan. Jadi yang sudah kita laporkan pemeriksaan pemerintah pusat ada 87 kementerian dan lembaga dengan 500 kurang lebih 540-an pemerintah daerah, 34 provinsi dan sekitar 400 sekian kabupaten dan kota. Nah, itu kita satukan, kita laporkan kepada Presiden, DPR dan DPD. Yang itu hanya menceritakan tentang pola aliran uang karena dia laporan keuangan dan uang yang ditetapkan oleh peraturan. Apakah itu APBN, APBD, ataukah peraturan setingkat di bawah itu. Jadi kalau kemudian Pemprov merasa temuan ini hanya perkara administrasi saja, itu pendapat yang tepat atau tidak? Itu pendapat mereka bisa benar, bisa juga salah. Sebab itu belum dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ada permintaan dari aparat penegak hukum karena mencurigai angka-angka ini, meminta kepada BPK latar belakang kejadian dan peristiwa-peristiwa yang melingkupi pembayarannya itu, kita melakukan audit, biasanya audit investigasi, dan itu kurang lebih sekitar 3-6 bulan, dan kita laporkan kembali kepada peminta audit itu. Atau kalau atas inisiatif dari BPK sendiri, bisa kita lakukan secara spesifik dengan perwakilan-perwakilan di daerah
kita mempunyai perwakilan di tiap provinsi, kita perintahkan kepada perwakilan untuk melakukan audit secara khusus. Tentu kita laporkan dalam sidang badan yang dipimpin oleh 9 anggota BPK. Pak Hari, kelebihan bayar kemudian uangnya dikembalikan, seperti misalnya kita lihat yang terjadi di DKI, kelebihan bayar gaji, uangnya kemudian ditarik kembali, selesai persoalankah dengan uangnya balik, Pak? Untuk BPK, untuk institusi BPK sendiri, berarti persoalan administrasinya selesai. Tetapi kan aparat penegak hukum punya pandangan lain. Di dalam peraturan perundang-undangan, walaupun sudah dibayarkan lunas, tapi tidak mengurangi aspek kemungkinan tindak pidana. Nah, itu urusan dari aparat penegak hukum. Kalau aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan melihat itu, dan mereka tentu ketika menyangkut soal berapa sesungguhnya kerugian negaranya, kelebihan bayar itu bisa tidak sengaja, bisa dengan sengaja. Nah, berapa yang sengaja, berapa yang tidak sengaja? Yang sengaja ini yang kemudian kemungkinan oleh aparat penegak hukum ada masalah dan terlibat orang-orang atau kelompok orang. Oke, kalau begitu saya ingin lempar ke Misbah Hasan, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Seberapa jauh menurut Anda temuan BPK ini perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang lain? Ya, terima kasih Mbak Nana. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Menurut saya karena ini besaran anggaran temuannya itu lebih dari 1 miliar Mbak Nana, saya pikir ini merupakan celah korupsi yang patut untuk ditelusuri lebih lanjut ya, sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hari Azhar. Jadi menurut saya sih ini memang celah korupsi dan penting untuk dilakukan audit investigatif gitu ya. Apakah itu nanti permintaan dari penegak hukum, KPK misalnya, karena ini juga bisa menjadi ranah KPK karena nilainya lebih dari 1 miliar dan bisa inisiatif dari BPK sendiri. Nah, saya sepakat tadi Mbak Nana, kalau kelebihan bayar ini kan memang terjadi karena perencanaan ya di pengadaan barang jasa ini tidak mengacu kepada satuan harga yang sudah ditetapkan. Atau apa ya. Baik, sebelum lanjut ke sana, saya ingin lempar dulu ke Pak Aziz begitu. Ya. Pak Aziz, kalau sampai perlu sejauh itukah pemeriksaan audit investigasi lanjutan? Karena tadi kita dengar BPK mengatakan itu baru soal administrasinya. Audit investigasi diperlukan kalau memang perlu untuk menyelidiki lebih jauh. Ya saya kira kalau memang dilihat ada celah-celah hukum di sana dan juga ada kemungkinan hal seperti itu, kami terbuka, kami sebagai anggota Dewan mendukung ya, setiap langkah-langkah penegakan hukum yang terjadi di Pemda DKI Jakarta. Tapi kalau kita merujuk pada jumlah ya, misalnya begini, tentang kelebihan pembayaran gaji yang tadi ya, itu besarnya sekitar 800 juta dari total belanja langsung Pemda DKI Jakarta sekitar 34 miliar, itu kan persentasenya kecil sekali. Gitu. Apakah mungkin kalau memang orang berniat korupsi cuma 800 juta begitu dari 34 triliun misalnya, itu kan juga harus dipertimbangkan begitu ya. Kemudian juga dari orang yang terlibat, dari yang pembelian kelebihan pembayaran gaji itu melibatkan sekitar 100 pegawai. Dari total 60.000 pegawai DKI Jakarta begitu. Ini kan persentasenya kecil sekali ya. Saya pikir ya saya serahkan kepada para penegak hukum dan juga masyarakat yang bisa menilai apakah ini memang kesalahan administrasi kah ataukah memang ini ada celah korupsi. Tapi kami mendukung setiap langkah untuk penegakan hukum tersebut. Bagaimana Mbak Ima? Perlu sampai sejauh membawa ini seperti tadi satu-satunya cara untuk mengetahui apakah memang ya ini ada modus korupsi atau tidak, ya audit investigasi yang lebih mendalam. Anda mendorong sampai sejauh itu? Menurut saya perlu karena kelebihan bayar ini itu salah satu modus cara korupsi yang baru. Karena kalau tidak diungkap oleh BPK, maka kan Pemprov DKI tidak akan mengembalikan temuan-temuan yang seperti ini. Maka dari itu saya mendorong untuk aparat hukum yang berwenang agar bantu
menyoroti apa yang menjadi temuan BPK ini gitu. Karena kalau tadi disampaikan 800 juta itu bagaimanapun itu uang pajaknya warga DKI Jakarta. Sangat berguna untuk masyarakat yang setiap bulannya dapat PKH sekitar 300.000, itu bisa berapa masyarakat yang mendapatkan uang tersebut gitu. Pak, saya ingin kembali ke BPK Pak Hari. Pak Hari, ini terjadi dalam temuan BPK, ini terjadi tidak hanya di Provinsi DKI, tapi juga di instansi dan provinsi-provinsi yang lain. Betul seperti itu, Pak? Pak Hari? Pak Hari masih bersama saya, Pak Hari? Jadi ini betul, Mbak. Ya, halo? Ya, silakan, Pak. Halo? Ya, silakan. Tadi sempat Ya, nge-freeze, Pak. Ya, betul, silakan. bahwa kejadian ini bukan hanya di Provinsi DKI, di beberapa provinsi yang lain juga bahkan di beberapa kabupaten kota juga kita temui itu dan tentu para penegak hukum di kota-kota atau di provinsi itu yang bergerak, apakah mereka menganggap ada kerugian negara yang tidak. Jadi saya kembali katakan, kalau sudah dibayar misalnya kerugian negara 100, dibayar oleh Pemda atau pihak ketiganya 100 juga, di mata BPK sudah selesai. Cuma di mata hukum tetap belum selesai. Nah, itu tergantung aparat penegak hukum setempat untuk meminta latar belakang dan sebagainya. Itu bisa menyangkut tentang satkernya, bisa menyangkut tentang orangnya, bisa menyangkut tentang kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di situ. Dalam banyak kasus di daerah, rata-rata selesai hanya di BPK atau memang adakah misalnya indikator tertentu begitu yang digunakan? Apakah jumlah kerugian atau hal lain yang membuat kasus penemuan BPK ini perlu ditarik ke audit investigasi yang lebih besar, Pak Hari? Tidak banyak yang sampai ke kami tentang permintaan audit investigasi dari beberapa provinsi itu. Jadi kalau ini diminta oleh aparat penegak hukum khusus DKI dan beberapa provinsi yang terjadi, mereka bisa baca laporan BPK, laporan keuangan BPK, maka berarti ini menambah satu kasus yang membuat kita untuk meneliti lebih jauh tentang kelebihan pembayaran itu disebabkan oleh apa. Oke, terakhir Pak Hari saya ingin tanya karena salah satu yang kemudian juga kerap diungkapkan adalah DKI Jakarta 4 kali berturut-turut dapat opini WTP wajar tanpa pengecualian dari BPK. Apakah itu bisa disebutkan tidak ada penyimpangan anggaran yang ditemukan BPK atau ini hanya penilaian terhadap laporan akuntansinya saja? Kita mempunyai benchmark, Mbak Nana, itu di DKI itu benchmarknya 3,3%. Dari total belanja kurang lebih sekitar 52 triliun, jadi sekitar 800 miliar. Itu yang kalau melewati itu berarti tidak bisa dapat opini WTP. Tapi kalau ada kerugian negara atau temuan-temuan yang masih di bawah 800 itu, kita masih bisa mentolerir dan itu kemudian kita rumuskan dalam tulisan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, yang dalam konteks kelebihan bayar ini kurang lebih 400 berapa itu harus dibayar ke pemerintah DKI atau pihak ketiga ke kas Pemda DKI. Nah, itu belum menyelesaikan masalah kasus hukumnya. Kembali kasus hukumnya itu oleh aparat penegak hukum yang melihatnya dengan cara kacamata hukum. Baik, temuan BPK bukan berarti otomatis tidak ada problematika hukum, itu persoalan yang lain lagi. Itu yang hendak Anda tekankan, begitu ya Pak Hari? Baik, terima kasih banyak Pak Hari Azhar sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini Pak. Baik, terima kasih. Saya bisa izin ya? Terima kasih waktunya Pak Hari. Setelah ini kita akan bahas soal, masih terkait DKI dan masih juga soal anggaran Anda, teman-teman yang warga ibu kota. Kita akan bahas soal Formula E, perlu tidak diteruskan? Karena ini juga pro kontra, anggarannya luar biasa besar, manfaatnya apakah lebih besar? Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di sini.
memeriksa keuangan, hasil auditnya menemukan sejumlah masalah soal dana pembayaran Formula E tersebut. Komitmen fee kita tidak tarik kembali karena DKI Jakarta prinsipnya tidak membatalkan kegiatan tersebut. Ini juga menjadi pro kontra teman-teman, tarik ulur gelaran Formula E di ibu kota yang memasuki babak baru setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan ajang balap mobil listrik itu tetap akan dilanjutkan tahun depan setelah tertunda 2 tahun karena corona. Pro kontra, Pak Aziz, saya tahu Anda pada posisi yang seharusnya bisa jalan terus begitu ya. Kenapa? Kenapa menurut Anda di tengah pandemi dan di tengah anggaran yang cekak, Formula E tetap perlu jalan? Ya, pertama kita harus melihat ini secara keseluruhan ya. Formula E ini awalnya direncanakan akan berlangsung pada tahun 2020, begitu kan. Kemudian dengan adanya pandemi di reschedule ke 2021 dan ternyata kondisinya masih belum kondusif untuk melaksanakan event tersebut. Karena itu dimundur lagi ke 2022 bulan Juni. Saya kira ini sudah terlihat ya bahwa keinginan Pemda DKI Jakarta agar event ini tetap berlangsung begitu. Mengapa seolah-olah dipaksakan begitu ya event ini tetap berlangsung di tengah pandemi sekarang misalnya. Kita melihat bahwa justru ketika ini diundur ke tahun 2022 ya, kita punya waktu untuk membereskan pandemi di Jakarta ini sampai akhir tahun 2021. Ya, dengan dibereskan pandemi ini 2021, kita berharap dengan adanya Formula E di 2022 ini akan membangkitkan pariwisata di DKI Jakarta. Kenapa kita? Jadi Anda lebih perhitungan bahwa justru dengan ajang dunia digelar di Jakarta, potensi pemasukan bisa lebih besar. Betul. Itu yang Anda hitung. Betul. Bagaimana Mbak Ima? Justru saya sebaliknya. Saya lihat justru kita tahu studi kelayakan itu dari BPK. Ketika komitmen fee yang sudah 396 miliar itu ternyata tidak masuk dalam hal produksi dan pengeluaran biaya Formula E. Seperti contoh, sebelum COVID pun hitungan mereka saya lihat sudah merugi sekitar 106 M. Itu sebelum pandemi, apalagi tahun 2022 kan sudah tahun depan. Kita belum lihat pemulihan, bahkan bukan di Indonesia, di seluruh dunia juga belum bisa memastikan. Kenapa Formula E ini kami mendorong untuk Pemprov DKI yang katanya sekarang lagi melakukan studi kelayakan, harus membuka kepada kami, DPRD, kepada masyarakat. Karena saya sebagai DPRD pun tidak pernah diinfokan mengenai studi kelayakan. Setelah kita tahu rekomendasi BPK, studi kelayakan tersebut ternyata Pemprov ini merugi gitu, sekitar 106 miliar. Maka dari itu kami fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemprov DKI juga Jakpro dalam hal ini membuka studi kelayakan yang sudah dilakukan bersama dengan konsultan independen, dibuka ke kami. Jika tidak dan tetap merugi, kami fraksi PDI Perjuangan akan mengajak teman-teman dari DPRD fraksi lain agar menggunakan hak interpelasinya sebagai anggota dewan. Sampai sejauh berencana menggunakan hak interpelasi ya, untuk Formula E ini? Betul, dan kami fraksi PDI Perjuangan ingin membatalkan Formula E. Kenapa? Karena dalam hitungan untung rugi, justru ini sangat rugi. Dengan seperti ini bisa uang Formula E ditarik kembali dan digunakan untuk masyarakat yang terkena pandemi. Karena untuk tahun depan kita belum bisa lihat apakah bisa mendatangkan pariwisata, mendatangkan turis. Jangan disamakan Formula E ini dengan Asian Games gitu. Jadi ini yang harus menjadi catatan dari Gubernur DKI. Dan tidak ada dalam RPJMD juga. Kenapa Gubernur ini sangat ngotot, itu yang perlu kita pertanyakan. Kenapa Mbak Ima, menurut Anda? Saya juga nggak tahu, karena tahun depan ini kan Pak Gubernur kan juga sudah dalam masa-masa terakhir. Kalau dalam hal ini ngotot, kita juga perlu aparat hukum bantu kami untuk menyelidiki gitu. Dengan angka yang sudah lebih dari 1 triliun, tapi tidak bisa balik. Kalau dari hitungan studi kelayakan, itu dari 396 komitmen fee yang sudah dibayarkan, itu tidak masuk dalam keseluruhan total gitu. Jadi ini yang menurut saya potensi rugi akan ada
di tahun 2022. Bagaimana Pak Aziz sampai mau interpelasi, sampai kemudian dikaitkan dengan masa jabatan gubernur yang akan berakhir tahun depan? Bagaimana Anda menilainya? Ya, menurut saya ini harusnya kita tidak membawa masalah ini ke aspek politis begitu ya. Kalau kita ingin melihat secara optimis begitu, memang ada potensi rugi, tapi potensi untung juga besar. Dari kajian yang dilakukan oleh Jakpro, ada potensi perputaran uang ketika dilaksanakan Formula E sebesar 1,2 triliun kurang lebih. Dan ini akan menggeliatkan ekonomi di Jakarta. Toh komitmen fee yang 560 miliar tersebut juga bukan serta-merta itu uang yang hilang. Tapi itu adalah uang yang akan digunakan oleh 2.000 pembalap dan tim-timnya tersebut untuk menyewa hotel di sini, ya, kemudian menyelenggarakan event di sini dan sebagainya. Jadi uang itu sebenarnya bukan keluar, tapi nanti akan digunakan di Jakarta sendiri. Jadi uang tersebut akan berputar dan menurut kajiannya akan sebesar 1,2 triliun dan ini akan membuat hotel-hotel huniannya cukup tinggi, menggerakkan ekonomi masyarakat bawah. Kemudian juga ini akan berdampak banyak ya, kalau hotel ini huniannya tinggi, tentunya karyawan-karyawan hotel juga merasakannya begitu. Jadi menurut Anda sebetulnya itu alasan kenapa ngotot tahun depan harus jadi, bukan karena alasan-alasan yang lain. Kalau tadi ada alasan bahwa yang berbau politis, menurut Anda itu wajar tidak ada kecurigaan itu, atau itu terlalu berlebihan? Ya, menurut saya berlebihan ya, menurut saya. Tapi kalau memang ada orang yang bilang ini ada yang menilai seperti itu, ya silahkan saja begitu kan. Tapi kalau saya melihat secara globalnya, ya ini event ini kalau tidak dilaksanakan malah kita akan mendapatkan kerugian. Jadi kalau dilaksanakan, kalau batal malah justru rugi. Betul. Kalau batal kita rugi. Tapi kalau ini berlangsung malah akan mendapatkan keuntungan. Kalau saya melihat ini sebaiknya dijalankan karena ini ada potensi untung yang jauh lebih besar daripada kerugiannya. Saya ingin ke Fitra, karena saya tahu Fitra juga mengawal uang rakyat spesifiknya di DKI soal Formula E ini. Menurut Anda, bagaimana kacamata melihatnya? Dijalankan atau tidak begitu? Karena ada perspektif kalau tidak dijalankan malah rugi nih kita. Ya, kalau saya mengusulkan untuk perlu renegosiasi ya untuk penyelenggaraan Formula E ini. Jadi renegosiasi untuk tidak diselenggarakan di tahun 2022 itu karena lebih karena timing atau karena apa? Menurut Anda lebih karena timingnya atau karena apanya? Karena timingnya, karena animo masyarakat saat ini juga tidak terlalu menggeliat gitu ya, sudah turun drastis terhadap event-event yang cenderung tidak menyentuh langsung dengan kehidupan mereka. Walaupun terus yang ada kedua, kemungkinan ini bisa juga menggeliatkan perekonomian seperti tadi dikatakan? Saya rasa itu proyeksi sebelum pandemi ya, dan kalau ini kita hitung pasca pandemi saat ini, apalagi ini sudah gelombang kedua dan gelombang berikutnya kita belum tahu seperti apa. Saya rasa ini gambling ya. Makanya saya mengusulkan untuk ini direnegosiasi ulang, meskipun uang yang dikembalikan itu tidak lagi 100%, Mbak Nana. Okay. Jadi uang yang dikembalikan itu pun bisa digunakan untuk saat ini ya, karena Pemprov DKI sendiri pendapatannya kan terkontraksi sangat tajam, sehingga itu bisa digunakan untuk mensupport kesehatan maupun pemulihan ekonomi saat ini. Gitu. Baik. Yang jelas memang kalau kita bicara Pemprov DKI, kalau kita bicara berbagai tantangan yang ada, Mbak Ima, yang kerap kali kemudian ada tudingan, wah ini sengaja mempolitisasi, wah ini ada kaitannya dengan konstelasi politik di 2024. Kerap kali ada suara-suara seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi berbagai masalah yang muncul di DKI dan selalu dikaitkan dengan politik? Justru kalau misalkan terkait ini ya, kita tidak ada yang namanya politisasi, tapi kita ini menjaga uang rakyat ini jangan sampai kita sudah mengeluarkan 1,3 triliun ini sia-sia. Karena
Di dalam jadwal penyelenggara yang sudah saya lihat, penyelenggara Formula E, Jakarta itu tidak ada masuk dalam jadwal dari mereka gitu di Juni 2022. Bahkan saya lihat instruksi gubernur mengharuskan Juni 2022 harus terjadi, tapi dalam hal ini saya lihat masih jauh, masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan untuk masyarakat selain Formula E. Masih banyak harus kita bantu masyarakat terutama dalam masa pandemi COVID ini. Silakan penutup dari Anda, Pak Aziz. Ya, saya kira begini ya. Kita sudah menjalani pandemi ini sekitar 2 tahun ya, kurang lebih. Dan selama pandemi ini Jakarta termasuk kota yang terbaik melakukan penanganan terhadap pandemi tersebut. Dan saya optimis ya bahwa di akhir tahun ini COVID ini sudah tidak lagi menjadi masalah besar untuk Jakarta, dan saya berharap bahwa Jakarta ini dapat menjadi kota internasional. Kalau Piala Eropa bisa dilaksanakan, lalu event-event tingkat dunia lain ya, Olimpiade bisa dilaksanakan, dan bulan Maret 2022 akan ada MotoGP di Mandalika, Lombok. Itu bagian juga dari Indonesia begitu kan. Ya kenapa Jakarta tidak mampu melaksanakan event Formula E ini di bulan Juni? Menurut saya ini ada sebuah kebanggaan besar buat warga Jakarta khususnya, bahwa Jakarta pernah melaksanakan event internasional yang mana dampaknya akan mengangkat pariwisata bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Termasuk juga image yang nantinya ada di seluruh dunia bahwa Jakarta sudah aman untuk dikunjungi, mengundang turis dan sebagainya. Kita berharap dari sini titik balik kembalinya pariwisata Indonesia menjadi maju. Walaupun ada kemungkinan interpelasi, itu proses politik yang menurut Anda akan berjalan biasa saja? Ya silahkan saja lah, kalau menurut saya ya, apapun itu hak dari anggota Dewan. Yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun begitu. Saya menghargai hak tersebut. Baik, dan terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini untuk berbicara soal anggaran Provinsi DKI Jakarta. Malam ini kita juga membahas beberapa daerah lain. Setelah ini kita akan spesifik membahas apa yang terjadi di Tangerang. Kemarin teman-teman mungkin mengikuti beritanya, ramai sekali ada anggaran untuk beli seragam baju anggota Dewan dengan merek ternama. Anggarannya naik 2 kali lipat. Ada apa di Tangerang? Kita akan bicara langsung dengan Ketua DPRD-nya setelah ini. Untuk sementara terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini Mbak Ima dan Pak Aziz. Selamat bekerja untuk Anda berdua, selamat mengawal uang rakyat. Tetap di Mata Najwa, kita bahas soal merek ternama jadi baju seragam setelah pariwara. Ramai kemarin, ada wakil rakyat yang bersiap dengan baju dinas baru, anggarannya pun naik 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Menghebohkan karena ada embel-embel merek ternama, walau kemudian dibantah. Dan pengadaan baju dinas ini juga akhirnya dibatalkan setelah jadi polemik. Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan Ketua DPRD Tangerang, Gatot Wibowo. Selamat malam Pak Gatot. Selamat malam Mbak Nana. Bikin heboh nih Anda dan teman-teman, mau beli baju baru aja heboh sekali nih Pak Gatot. Dari mana idenya sampai naik 2 kali lipat? Itu baju seperti apa ya Pak? Satu orang bisa 5 juta tuh, satu baju? Baik, yang pertama saya mewakili teman-teman DPRD memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Tangerang, terkait menimbulkan kegaduhan untuk pengadaan baju seragam DPRD Kota Tangerang.
Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada para guru, para kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kawan-kawan civil society, kawan-kawan media yang telah mengingatkan kami untuk kembali mengevaluasi anggaran kegiatan pengadaan baju dinas. Termasuk terima kasih buat Ibu Puji Astuti yang ikut mengomentari melalui Twitter beliau, dan kepada Mbak Nana beserta tim Mata Najwa yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk mengklarifikasi terkait keberpihakan Mbak Nana. Sebenarnya kami DPRD Kota Tangerang di tahun anggaran 2020 untuk kendaraan dinas dan pembangunan gedung DPRD sebenarnya sudah kami alokasikan untuk penanganan COVID. Dan ini ternyata masih ada yang istilahnya ternyata masih ada yang terselip untuk pengadaan baju dinas yang akhirnya menimbulkan polemik pada hari ini. Namun kami DPRD pada Selasa yang lalu kita sepakat berdasarkan hasil rapat bersama teman-teman pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan juga didampingi dari sekretariatan DPRD untuk pengadaan baju dinas kita batalkan. Oke, dibatalkan setelah rame ya Pak? Setelah heboh, setelah viral, kemudian baru dibatalkan? Atau bagaimana ini? Jadi, ya, seperti itu memang Mbak Nana. Jadi minggu lalu saya diinformasikan oleh teman-teman dan saya bilang, baik nanti coba saya kumpulkan kawan-kawan. Makanya pada Selasa kemarin kita rapat. Karena memang DPRD ini kan lembaga politik kolektif kolegial Mbak. Tapi alhamdulillah kita semuanya bersepakat untuk mengevaluasi kembali untuk penganggaran baju dinas ini. Tapi kenapa dari awal sampai dianggarkan sebegitu besar ya Pak Gatot? Dan apakah kalau memang tidak rame akan tetap nih beli baju seharga 5 juta satu setel untuk satu anggota dewan? Jadi kalau untuk baju dinas ini Mbak, sebenarnya ini bagian dari fasilitas pimpinan dan anggota DPRD. Yang memang itu menjadi hak kita ya. Namun memang momentum hari ini belum pas. Sama seperti kemarin kita memang tidak menduga di awal ini pandemi COVID ternyata panjang ya, hampir 2 tahun. Makanya saat 2020 di awal pandemi sebenarnya teman-teman DPRD sudah merelokasikan anggaran baik itu untuk kendaraan dinas pimpinan DPRD dan pembangunan gedung DPRD itu sendiri. Nah ternyata jadi karena situasi pandemi maka kemudian merasa tidak pantas. Jadi artinya kalau situasi normal merasa pantas Pak beli baju seharga itu? Ya karena ini memang fasilitas yang diberikan Mbak. Fasilitas yang diberikan kepada kami. Jadi ya wajar saja gitu ya. Karena sudah aturan, jadi wajar saja dapat jatah anggaran sebesar itu merasa wajar begitu. Angkanya menurut Anda wajar tidak? Tadi kan Anda katakan ini karena pandemi, ini, Mbak, tidak wajar. Ini yang memang menjadi salah satu persoalan. Ya anggaplah tidak pandemi, tetap wajar tidak Pak? Baju 5 juta satu setel untuk satu anggota dewan. Ya, ini yang makanya kemarin saat rapat itu yang kita undang dari pihak sekretariatan Mbak. Karena DPRD kan sebenarnya kita saat pembahasan itu bersifatnya geblokan ya. Kita tidak membahas sampai satuan 3. Ternyata besaran angkanya mengalami kenaikan dan pihak sekretariatan juga kemarin sudah mengklarifikasi itu. Ternyata memang ada kenaikan jumlah. Kalau tahun sebelumnya itu 4 pasang, tahun ini 5 pasang. Tapi pada prinsipnya ginilah, kami DPRD walaupun mungkin dianggap telat oleh masyarakat, akhirnya kami mengevaluasi kembali untuk kegiatan pengadaan baju dinas tersebut. Jadi Anda bisa memahami kenapa kemudian publik bereaksi sedemikian negatif, Anda bisa memahami suara-suara yang muncul, Pak? Ya, itu salah satunya, termasuk makanya tadi saya sampaikan terima kasih untuk para guru, para tokoh yang telah menasihati kami, mengingatkan kami untuk mengevaluasi kembali. Itu yang melatar belakangi, makanya kami DPRD mengevaluasi kembali anggaran tersebut. Baik, saya ingin ke Fitra dengan ada Sekjen Fitra masih di Mata Najwa, Mas Misbah Hasan. Apa yang Anda lihat terjadi di rame-rame kemarin ini soal baju seragam anggota dewan? Dan ini kan sebetulnya bukan hanya sekali kita mendapati anggaran yang membuat publik bertanya-tanya. Ya, yang pertama bahwa pembahasan anggaran untuk belanja baju dinas itu kan sudah dilakukan di 2020 seharusnya Mbak ya. Jadi itu fungsi anggaran Dewan, Pak Gatot dan kawan-kawan seharusnya sudah melakukan pengamatan, evaluasi atau analisis terhadap anggaran-anggaran yang dibahas pada waktu itu. Termasuk
anggaran baju dinas ini, ketika kenaikannya 100% ini kan pasti menimbulkan kecurigaan ya, patut untuk dicurigai dan patut untuk dibahas lebih mendalam ya, mengapa anggarannya melonjak sampai lebih dari 100%, dari 300 juta menjadi 675 juta. Itu yang pertama. Jadi ini saya melihat ada fungsi anggaran dewan yang lemah di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya karena di 2020 ini sudah pandemi dan di 2021 ini juga masih berlanjut, harusnya ada pemikiran untuk pengadaan barang di Pemda-Pemda ini harus berorientasi kepada ekonomi rakyat. Jadi bahan-bahan yang dibeli itu harusnya bisa memulihkan UMKM yang bergerak di penjahit atau penjual baju dan seterusnya. Itu yang harusnya dipikirkan. Jadi bahan-bahan itu dibeli melalui UMKM yang ada di Indonesia maupun di Tangerang sendiri misalnya. Oke. Jadi perputaran uangnya itu ada di sana gitu, Mbak. Bagaimana Pak Gatot? Silakan Anda menanggapi, Pak. Ya, terima kasih Mas atas masukannya. Yang pertama, sebenarnya kami DPRD bersama pemerintah kota juga sudah melakukan kebijakan terkait penanganan pandemi COVID ini. Makanya di awal tadi juga saya sampaikan, bahkan gedung DPRD senilai 40 miliar itu di awal sudah kami alihkan untuk penanganan COVID. Itu tidak diminta oleh pihak eksekutif, namun dengan kesadaran kita, teman-teman DPRD, udah itu direct pusing saja untuk penanganan COVID. Sebenarnya kita bersama teman-teman eksekutif juga untuk anggaran mungkin termasuk yang terbesar terkait untuk penanganan COVID di Provinsi Banten, nanti bisa dicek saja ke teman-teman eksekutif. Dan dari awal saya sampaikan memang sudahlah kita akui terkait pengadaan baju dinas ini memang momentumnya tidak pas dan kita mungkin keliru. Makanya dari awal kami sampaikan permohonan maaf dan ini menimbulkan hiruk pikuk di tengah masyarakat kita, dan ini menjadi evaluasi kita bersama. Walaupun sebenarnya di awal tahun 2020 sudah bagus apa yang kita lakukan, mulai dari gedung DPRD, kendaraan dinas sudah kita relokasi, tapi ternyata tetap ada yang terlewat. Itu menjadi masukan kita. Terima kasih atas masukannya, Mas. Oke, jadi nggak jadi beli baju baru ya, Pak? Ya, sama meluruskan, Mbak, itu versi pihak sekretariatan DPRD saat rapat kemarin, merek itu tidak ada, Mbak. Di DPA kita tidak ada merek. Tidak ada merek tertentu. Okay. Itu yang harus saya luruskan. Tidak ada merek tertentu. Itu hasil klarifikasi pihak sekretariatan DPRD, Mbak. Karena itu kemudian munculnya juga dari DPRD tuh, Pak, nama-nama merek yang kemudian muncul, yang kemudian dibantah. Ngomong-ngomong, punya baju merek itu nggak, Pak? Nggak punya, Mbak. Nggak punya ya? Saya jujur, saya nggak ngerti merek-merek ternama kayak gitu, Mbak. Nggak punya ya? Iyalah, anggota wakil rakyat nggak usah pakai merek-merek terkenal. Jadi nggak pakai uang rakyat juga buat beli merek-merek ya, Pak? Siap. Terima kasih sudah mau bicara di Mata Najwa. Saya menghargai Anda sudah mau bicara terbuka di Mata Najwa soal ini. Terima kasih sama-sama Mbak Nana, Mas. Terima kasih Pak Gatot. Ya. Terima kasih Pak Misbah. Kita akan kembali setelah ini teman-teman. Tadi kita bicara DKI, kita bicara Tangerang. Setelah ini kita akan bicara KPK. Dan kita juga akan bicara soal mantan Menteri Sosial yang kemarin mengajukan pledoi pembelaan. Kita akan bicara itu. Dan juga yang menarik kita akan bicara sama Ombudsman soal temuan atas maladministrasi yang dilakukan KPK. Saya akan bicara dengan Ombudsman dan KPK langsung setelah ini. Tetap di Mata Najwa. Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan oleh Ombudsman Republik Indonesia kepada KPK. Tidak ada double anggaran, kalau kemudian KPK datang memenuhi undangan, dibiayai KPK juga dibiayai oleh pengundang. Tidak. Kalau kemudian salah satunya bisa, apakah KPK atau pihak lain. Polemik tes
wawasan kebangsaan di KPK masih terus berlanjut. Yang terbaru, KPK menolak rekomendasi Ombudsman atas temuan maladministrasi pada TWK pegawai KPK. Surat keberatan pun telah dilayangkan ke Ombudsman. Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan anggota Ombudsman RI, Robert Niendi Jaweng, dan saya juga terhubung dengan Komisioner KPK, Nurul Gufron. Selamat malam, Pak Robert. Selamat malam, Pak Gufron. Malam, Mbak Nana. Selamat malam, Mbak Nana. Salam sehat. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat. Saya ke Pak Robert dulu. Pak Robert, Ombudsman dianggap tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan TWK. Apa tanggapan Anda? Ya, Mbak Nana, saya disclaimer dulu ini bahwa saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan informasi saja. Ya, tidak tepat bagi Ombudsman untuk berbalas pantun dengan KPK di ruang publik. Paling tidak karena memang kami sebagai pemeriksa, Ombudsman yang melakukan pemeriksaan itu tidak tepat untuk berpolemik terlalu jauh terkait substansi laporan TWK itu dengan Mas Gufron ya dari KPK. Terserah nanti Mas Gufron akan menanggapi seperti apa ya. Ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan, termasuk tadi pertanyaan Mbak Nana ya. Pertama, memang kami melihat pemahaman dari KPK terkait institusi Ombudsman maupun cara kami bekerja itu memang belum sepenuhnya tepat ya, termasuk misalnya pada saat pernyataan media itu disampaikan bahwa pimpinan Ombudsman melakukan maladministrasi karena hadir dalam pemeriksaan. Ini sesuatu yang justru sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi yang ada di Ombudsman ya, karena tugas, fungsi dan kewenangan yang ada itulah tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman. Ombudsman itu ya kami pimpinan yang berwenang untuk melakukan klarifikasi, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan itu adalah para pimpinan. Tetapi tentu secara teknis kami tidak mungkin menjalankan sendiri. Kami dibantu oleh para asisten. Karena itu kemudian dalam peraturan Ombudsman itu ditetapkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh keasistenan. Dan keasistenan itu bukan keasistenan 4 ya Pak Gufron ya, keasistenan 6 yang saya pimpin. Dan istilah keasistenan atau nomenklatur keasistenan itu tidak merujuk pada jabatan atau pejabat. Keasistenan itu adalah suatu unit kerja yang unsur di dalamnya itu ada dua. Satu, saya sebagai pimpinan, saya itu pemimpin di keasistenan 6, saya adalah pemangku. Kemudian kedua adalah para asisten. Ini hal yang penting karena waktu itu memang nama saya disebut ini sama Pak Gufron, terima kasih sudah disebutkan, tapi tepatnya memang yang dipersoalkan itu mestinya merujuk pada apa yang menjadi aturan. Mungkin di KPK penyelidik dan penyidik itu memang independen, objektif, itu soal yang lain, itu di KPK, di Ombudsman lain. Oke, kemudian kedua Mbak Nana, Pak Robert, bagaimana kemudian ketika Pak Gufron balik menuding Ombudsman lah yang melakukan maladministrasi dalam proses kemarin? Apakah memang Anda menilai KPK punya hak untuk menilai soal-soal seperti ini, maladministrasi yang dilakukan lembaga lain? Enggak, justru yang punya kewenangan dan hak untuk menyatakan maladministrasi itu Ombudsman. Sama sekali tidak ada lembaga lain di luar Ombudsman yang boleh menyatakan apakah kami itu melakukan maladministrasi atau tidak. Tetapi oke lah, itu mungkin istilah yang dipakai oleh Mas Gufron untuk menyatakan keberatan mereka. Dan Mbak Nana, proses di Ombudsman sekarang adalah setelah keberatan disampaikan oleh KPK, dan ini kami hargai karena memang itu hak prosedural dari KPK yang memang disiapkan ruangnya oleh Ombudsman begitu. Maka kemudian dalam proses internal sekarang sedang ditelaah oleh unit kerja manajemen mutu untuk melihat sejauh mana kemudian substansi yang disampaikan itu memang memiliki unsur-unsur kebenaran gitu. Untuk kemudian tentu sesuai dengan mekanisme di Ombudsman, setelah laporan akhir hasil pemeriksaan yang isinya adalah tindakan-tindakan korektif itu, kami akan berujung pada rekomendasi. Nah, karena sebelum ke rekomendasi muncul keberatan dari KPK, dan ingin saya sampaikan bahwa ribuan kasus atau laporan telah diperiksa oleh Ombudsman, dan baru kali ini memang sangat jarang ya ada keberatan dari pihak terlapor, tapi kita hargai karena itu adalah hak prosedural gitu ya dari terlapor atau dari KPK. Pak Robert, saya harus potong. Jadi dari sekian banyak kasus yang ditangani Ombudsman, baru KPK nih yang keberatan seperti itu. Biasanya yang lain saya ingin mengatakan yang lain saya ingin KPK mengatakan aja yang nggak seperti nurut itu, gitu tetap
Ya tidak begitu bahasanya Mbak Nana ya, tetapi itu bahasa saya ingin saya. mengatakan bahwa saya ingin mengatakan tahun lalu ada 12.000 laporan ditangani Ombudsman. Kemudian tahun sekarang saya sendiri menangani ratusan kasus Mbak Nana. KPK ini cuma salah satu. Dan tidak pernah, paling tidak di bidang saya, tidak ada satupun pihak terlapor menyampaikan keberatan, sehingga biasanya Ombudsman itu berhenti pada laporan akhir hasil pemeriksaan dan langsung dilakukan tindakan korektif. Kalau kemudian ada instansi terlapor yang tidak menjalankan tindakan korektif atau menjalankan secara parsial tanpa penjelasan signifikan begitu, maka kami berlanjut pada rekomendasi. Rekomendasi ini sesuatu yang sifatnya wajib dan mengikat gitu ya. Dan umumnya antara laporan akhir menuju ke tindakan rekomendasi tidak ada keberatan dari pihak terlapor umumnya. Baik, tapi Pak Robert, sekali lagi saya ingin masuk ke kami situ. menghargai KPK. Ketika Anda bilang rekomendasi ini wajib dan mengikat, jadi apa yang akan dikeluarkan Ombudsman setelah ini itu wajib dan mengikat bagi siapa? Bagi KPK atau bagi siapa? Ya, kalau kita karena memang selalu argumentasinya adalah ini negara hukum, kalau kita mengikuti Undang-Undang 37 ya dan Undang-Undang 25 yang merupakan dasar Ombudsman bekerja, bahwa rekomendasi itu suatu yang wajib dan mengikat. Bahkan kami bisa menormakan sanksi administratif. Itu memang diatur di undang-undang itu. Yang kemudian ini harapan kami sebenarnya adalah Mbak Nana, harapan terbaik ya. Ini harapan terbaik dari Ombudsman bahwa ini berhenti di KPK, berhenti di BKN. Dalam artian tindakan korektif itu dilaksanakan, direspon oleh KPK dan BKN. Tapi bila tidak, maka kemudian ini akan berlanjut pada rekomendasi yang tentu kami akan memperhatikan keberatan dari KPK tadi sebagai bagian dari materi penyusunan rekomendasi begitu, dan ujungnya kemudian adalah sesuai dengan mekanisme bahwa Ombudsman diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyampaikan saran kepada Presiden, maka kemudian memang ini apa boleh buat kalau ujungnya sampai ke sana, tetapi itu bukan harapan Ombudsman, itu mekanisme yang tersedia begitu. Dan saran perbaikan atau saran kebijakan yang kami sampaikan semata karena memang ini isu kepegawaian dan kita perlu pahami bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam kepegawaian atau manajemen kepegawaian yang namanya PPK nasional itu Presiden. Adapun PPK yang di KPK, yang di Ombudsman, di kementerian, di lembaga, di Pemda, itu adalah delegasi kewenangan. Ingat, delegasi kewenangan. Sebagai orang yang menerima delegasi, maka kita harus menjalankan apa yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh yang memberikan delegasi. Baik, saya ingin lempar ke Pak Nurul Gufron dari KPK. Bagaimana Pak Nurul Gufron setelah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ombudsman? Terima kasih Mbak Nana dan juga Pak Robert. Pak Robert mengklarifikasi komen-komen bahwa keberatan KPK memalukan, menghinakan dan lain-lain ya. Pak Robert sudah menyampaikan bahwa keberatan adalah hak prosedural yang digunakan oleh KPK. Itu satu hal. Yang kedua, KPK tidak pernah menyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia melakukan maladministrasi, tidak. Tetapi kami menyatakan bahwa kalau kehadiran kami pada saat harmonisasi di Kumham dianggap maladministrasi, karena memang di Permen-Kumham 23 2018 itu dimandatkan ke Dirjen dan di KPK ke Biro Hukum, tetapi sekali lagi perspektif delegasi itu sewaktu-waktu delegator itu bisa hadir. Bayangkan misalnya ketika seorang presiden membahas undang-undang didelegasikan kepada Menkumham, tapi apakah sewaktu-waktu ketika ada hal yang krusial presiden tidak boleh hadir? Itu boleh secara administrasi. Lihat pasal 13 Undang-Undang 30 2015 tentang AP. Jadi kalau kemudian ini hanya kami katakan, kalau kehadiran kami ke Kumham itu dianggap maladministrasi, maka kehadiran Pak Robert pada saat pemeriksaan klarifikasi kepada saya, karena di peraturan Ombudsman nomor 48 2020 pasal 15 itu sudah didelegasikan ke keasistenan, tapi yang hadir pimpinan. Jadi saya hanya ingin resiprokal saja. Kalau kehadiran pimpinan ke KPK ke Kumham itu dianggap sebagai sebuah maladministrasi, yang mohon maaf, kitab hukum administrasi mana yang didasarkan oleh Pak Robert tadi? Padahal makanya saya sampaikan, padahal hal yang sama dilakukan oleh
Pak Robert ketika meriksa saya, padahal mandat analoginya tidak tepat, Pak Gufron. Bukan. Tar dulu gantian. Saya mulai tadi tidak pernah nyelas Anda. Mohon dihormati juga. Jadi memang kami paham bahwa kewenangannya sudah merupakan atribusi kepada pimpinan, tapi pimpinan sendiri melalui peraturan Ombudsman nomor 48 2020 pasal 15 sudah mendelegasikan ke keasistenan. Artinya asisten sudah yang berwenang. Tapi kami tidak mempermasalahkan karena memang secara hukum kami memahami itu bukan masalah hukum. Tidak melanggar administrasi. Kami hanya mengatakan kalau kehadiran KPK ke Kemenkumham itu dianggap sebagai maladministrasi, maka kehadiran Pak Robert juga yang sudah mendelegasikan ke keasistenan tapi hadir itu juga maladministrasi. Tapi sebenarnya diskusinya lebih baik pada pokok materinya dulu. Sebenarnya materi yang disampaikan oleh Ombudsman itu akan ada 3 hal ya tahapannya: tahap pembentukan, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasil. Pada saat pembentukan peraturan Komisi KPK nomor 1 2021 itu disalahkan. Apa saja kesalahan yang disampaikan Pak Robert? Saya bacakan saja ya, supaya tidak salah. Penyimpangan prosedurnya. Pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir dihadiri oleh pimpinan itu dianggap unprosedural. Kedua, penyebarluasan tidak dianggap tidak menyebarluaskan. Yang B, penyalahgunaan wewenang pada penentangan berita acara. Ini kalau kemudian anggap asumsi, quote non, asumsinya Pak Robert itu benar, maka konsekuensinya peraturan Komisi KPK nomor 1 2021 itu harus dicabut karena batal prosedurnya. Kalau prosedurnya batal, maka pelaksanaan TWK-nya batal, rusak. Maka kalau kemudian pelaksanaannya TWK-nya rusak, hasilnya juga rusak semua. Bukan hanya 75, tapi 1271 boleh KPK suruh batalkan semua, ulang ini semua. Itu kalau mau bicara konsekuensi, logis ini. Tapi faktanya, prosedurnya dianggap salah, kami dianggap tidak memiliki wewenang menandatangani. Kalau tidak memiliki wewenang menandatangani, artinya apa? Harmonisasi sebagai sebuah syarat untuk membentuk peraturan komisi dianggap salah. Dianggap namanya tidak berwenang. Maka kemudian hasilnya rusak. Jadi KPK tetap pada posisi temuan Ombudsman ini tidak bisa dilaksanakan. Keberatan untuk melaksanakan temuan dari Ombudsman ini, itu tetap pada posisi itu? Bukan tetap atau tidak dapat melaksanakan. Sekali lagi, Ombudsman telah masuk pada wilayah wewenang kekuasaannya Mahkamah Agung yang bisa mengukur apakah prosedural atau tidak. Proseduralnya tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu aja Mahkamah Agung. Kalau ada lembaga lain termasuk Ombudsman masuk pada pemeriksaan prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, itu telah menyalahi kekuasaan kehakiman. Dimanapun di negara hukum, kekuasaan kehakiman itu harus dihormati. Dan itu di pasal 9 Undang-Undang Ombudsman sendiri 37/2008 itu Ombudsman dilarang untuk memasuki wilayah itu. Apakah Anda ingin menanggapi, Pak Robert? Ya, kami sama sekali tidak masuk ke ranah hukum, apalagi kemudian mengambil alih tugas lembaga peradilan. Ombudsman tidak dalam posisi melakukan judicial review, baik uji formil maupun uji material. Kenapa kemudian di 4 poin tindakan korektif Ombudsman sama sekali tidak ada substansi terkait pembatalan atas Perkom. Sama sekali tidak, Mbak Nana. Kemudian kedua adalah Ombudsman oleh Undang-Undang 37 diberikan kewenangan, lagi-lagi saya bicara undang-undang karena ini lembaga negara, diberikan kewenangan untuk menyampaikan saran perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan mekanisme prosedural untuk kami sampai ke saran perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai peraturan internal organisasi, yaitu Mbak Nana dengan melakukan pemeriksaan terhadap aturannya, terutama dari sisi maladministrasi prosesnya. Kemudian ketiga, ya dari sisi karakter kasus, Mbak Nana, kalau melihat konstruksinya, itu akan sangat janggal kalau Ombudsman itu bekerja parsial hanya berfokus pada soal pelaksanaan TWK dan implikasinya, tanpa melihat proses-proses sebelumnya. Jadi memang harus dilihat secara utuh, begitu. Tetapi Ombudsman bertindak proporsional, mana yang hanya sekedar dilihat dan diberikan pendapat, mana yang kemudian menjadi tindakan korektif. Yang disebut dalam tanda kutip putusan Ombudsman itulah tindakan korektif belakang itu yang 4, dan 4 poin itu
sama sekali tidak masuk ke ranah hukum yang terkait dengan revisi, pembatalan, pencabutan perkom. Sama sekali tidak. Saya tahu diri, Ombudsman tahu posisi, kami bekerja sesuai dengan kewenangan. Baik, kita harus break dulu di sini karena saya juga mengundang ada Zainal Arifin Mohtar dari UGM dan juga ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Saya akan minta komentar mereka setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Ya, saya ingin langsung ke Zainal Arifin Mohtar. Mas Uceng, bagaimana Anda melihat dua lembaga negara ini yang tadi berdialog soal TWK dan KPK? Boleh komentar singkat soal itu, Mas Uceng? Ya, saya pikir kan tetap kita kembali ke soal kewenangan. Ya, saya menganggap bahwa dua-dua punya kewenangan dan sebenarnya tidak dalam posisi untuk saling menyalahkan dalam konsep kewenangan. Yang kedua adalah saya melihatnya ini gejala KPK menjadi makin aneh ya. Jadi kalau kita lihat dulu seakan-akan salah satu alasan mengubah undang-undang KPK itu karena KPK kurang pengawasan, maka ketika dilakukan pengawasan gaya ombudsman sekarang itu kok kemudian dibalik gitu. Kelihatannya KPK malah tidak ingin diawasi. Saya pikir Pak Nurul Gufron salah satu yang ikut mendukung Undang-Undang 19. Salah satu alasannya tentu saja adalah karena KPK yang dulu itu kurang pengawasan dan sekarang kalau diawasi kenapa kemudian kelihatan melakukan counter balik. Tapi pada intinya begini, apa yang disampaikan Ombudsman itu sekarang silahkan kalau mau dijawab dengan baik ya, dianalisis secara baik. Nanti di ujungnya silahkan kalau tidak mau dilaksanakan maka kemungkinannya menuju ke arah rekomendasi dan rekomendasi itu punya kekuatan punya kekuatan mengikat harus dijalankan ya. Kalau tidak dijalankan maka kemudian ada proses-proses administratif tertentu. Okay. Nah ini menjadi pilihan bukan sekedar buat KPK tapi menurut saya juga buat penanggung jawab tertinggi administrasinya yaitu Presiden sendiri untuk sebenarnya mengambil langkah di wilayah itu. Baik, bagaimana Bang Masinton, Anda politisi PDI Perjuangan, Anda juga kerap ketika di Komisi 3 juga menangani KPK, bagaimana Anda melihat polemik ini? Ya, polemik antar dua lembaga negara ini kan sebenarnya polemik yang nggak perlu harus rame di publik ya. Pertama, Ombudsman juga tidak boleh overlap dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 2008 itu kan berkait dengan yang kewenangannya itu penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, apakah umpama itu kan masih kita bisa debatkan lagi itu nanti terkait dengan pegawai KPK yang melakukan gugatan dan itu juga apakah bagian dari maksud dalam pelayanan publik tadi gitu ya, karena ini kan persoalan internal di KPK. Nah kemudian hal-hal seperti ini kan kewenangan Ombudsman itu juga bisa menyampaikan ya kepada sesuai dengan Undang-Undang 37 2008 itu juga bisa menyampaikan kepada Presiden, kepada DPR tanpa harus gaduh-gaduh ya, dan ini menjadi rentan dipolitisasi antara Ombudsman dengan KPK. Dan ini menurut saya tidak elok antar dua lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat kemudian gaduh sendiri seperti itu. Padahal Ombudsman bisa menyampaikan kepada DPR, kepada Presiden, dan juga kepada pimpinan lembaga penyelenggara negara seperti itu. Bagaimana Mas Uceng, ini kegaduhan yang tidak perlu atau justru kegaduhan yang tercipta karena polemik yang tidak berkesudahan dari KPK? Iya, saya menganggap salah satu efek luar biasa kenapa keributan ini terjadi karena ketertutupan, kan? Ketertutupan yang dilakukan oleh KPK sendiri, ketertutupan yang dilakukan oleh BKN, dan ketertutupan dalam proses TWK itu sendiri. Maka saya menganggap bahwa ini bagian dari mentransparansikan. Jadi saya tidak menganggap bahwa ini gontok-gontokan antar lembaga negara di depan publik, tidak. Ini adalah bagian dari upaya untuk transparansi, upaya untuk dibuka kepada publik, lalu kemudian publik mengetahui kejadian sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian
saya khawatir sebenarnya ya, orang membayangkan ombudsman itu, pelayanan publik itu dibayangkan hanya sekedar seperti urusan KTP, urusan-urusan pelayanan publik biasa. Karena tidak, kalau kita baca undang-undang pelayanan publik dan kita baca undang-undang ombudsman, sebenarnya pelayanan publik, fungsi pelayanan publiknya itu jauh lebih besar dari itu. Dari kalau KPK sendiri dianggap tidak melakukan pelayanan publik, salah satu direktorat di KPK sendiri adalah gratifikasi dan pelayanan publik. Jadi bagaimana mungkin KPK kemudian menganggap menghindarkan diri, menganggap bukan wilayah yang harusnya dianalisis oleh ombudsman karena tidak melakukan pelayanan publik seperti pelayanan publik KTP dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa KPK sendiri punya direktorat itu, direktorat gratifikasi dan pelayanan publik. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi pelayanan publik yang ada di KPK, fungsi-fungsi pelayanan publik yang ada di berbagai lembaga negara, ya sebenarnya masih masuk menjadi wilayah kewenangan analisis atau review oleh ombudsman. Oke, dan kenapa kemudian kita spesifik membahas KPK? Karena ada banyak sekali orang yang sesungguhnya ingin agar KPK bisa jauh lebih bertaji dalam berbagai kinerjanya, termasuk kalau kita bicara kasus Bansos. Kita akan bahas soal itu di segmen akhir setelah pariwara. Tetap di sini. Kawal uang rakyat itu topik Mata Najwa malam ini. Kita membahas berbagai hal spesifik di bagian terakhir ini. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron adalah komisioner KPK yang sudah bergabung sejak tadi. Pak Nurul Gufron, bukan lagi soal TWK, tapi saya ingin Anda berkomentar soal kasus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Mendapat banyak sekali sorotan publik, kemarin pembelaan terdakwa, sebelumnya KPK yang disorot karena tuntutan hanya 11 tahun. Ada tanggapan soal itu Pak Nurul Gufron? Tanggapan saya, jadi publik kan selalu membandingkan dengan ucapan atau statement ketua yang mengatakan bahwa korupsi di kala pandemi hukuman mati. Padahal itu adalah untuk pasal 2 ayat 2. Sementara untuk Pak Juliari adalah kasusnya adalah suap dan gratifikasi. Yang perlu dipahami publik, kami pada saat menuntut itu semuanya ada tolak ukur. Jadi kalau mohon maaf saya tidak akan menyebutkan tolak ukur tuntutan sebelumnya ya. Jadi ada menteri sebelumnya, itu bahkan itu tuntutannya 10 tahun. Tapi karena pandemi, maka untuk yang Pak Juliari kita sudah tingkatkan menjadi 11 tahun tuntutannya. Itu yang perlu kami jelaskan. Saya perlu juga menanggapi apa yang disampaikan Pak Zainal ya. Menurut ukuran KPK sudah wajar begitu 11 tahun untuk perbuatan korup pejabat negara di tengah pandemi? Ya, kami ada tolak ukurnya. Jadi mana yang normal bagaimana, yang kemudian ketika masa pandemi atau paceklik atau krisis ada pemberatan, ada faktor pemberatan, ada faktor peringan, itu semuanya saat ini sudah ada formulanya, bukan tidak ada parameternya. Jadi sebenarnya sangat bahkan sangat taktikal ya, sangat matematik banget. Jadi kalau sebenarnya suara-suara publik Pak Nurul Gufron, suara-suara yang mengatakan KPK kok pelin-pelan begitu. Tadinya awalnya sebegini tinggi, seberapa keras, tapi pada kenyataannya hanya seperti ini, kan suara-suara publik kita dengar seperti itu Pak Nurul Gufron terhadap KPK. Nah, iya, karena publik tidak paham bahwa konteks yang disampaikan ketua itu adalah pasal 2 ayat 2. Pasal 2 ayat 1-nya itu adalah perbuatan melawan hukum, memperkaya diri. Kalau di kala pandemi, kala kebakaran, karena krisis, itu bisa diancam hukuman mati. Tapi untuk yang Pak Juliari bukan pasal 2 ayat 2, tetapi pasal 5 dan pasal 12B, gratifikasi dan pilihan untuk pilihan menggunakan pasal itu kan juga sesungguhnya pilihan yang ada pada KPK begitu. Saya ingin lempar singkat ke Mas Uceng soal kasus. Bukan masalah pilihan hukum ini, Mbak, bukan pilihan hukum ini. Tapi pilihan fakta. Ya, fakta yang muncul yang kemudian itu analogi kasusnya dirangkai oleh penyelidikan yang juga dilakukan oleh KPK tentunya. Dan tuntutan yang juga dilakukan oleh KPK. Mas Uceng bagaimana? Saya pikir begini ya, setingkat kita merumuskan tuntutan, formulanya, termasuk juga keseriusan soal penyidikan, itu menjadi faktor yang paling penting. Kita ketahui misalnya keseriusan faktor penyidikan ini yang paling dipertanyakan ke KPK dalam soalan kasus ini. Ya. Kenapa? Karena kemudian terlihat misalnya ada tindakan-tindakan di mana
tidak keseluruhan konstruksi itu dibongkar dengan baik. Kalau kita masih ingat misalnya ada dugaan dalam kaitan dengan mengatur alokasi tertentu yang itu dilakukan dengan korelasi terhadap misalnya adanya korelasi partai tertentu. Oke, Mas Uceng, singkatnya saya ingin tahu singkatnya apakah memang ini publik yang tidak paham atau memang ada sesuatu yang seharusnya bisa dilakukan lebih baik oleh KPK? Karena kan ada kesan seolah-olah ini publik yang tidak paham nih. Singkat saja, Mas Uceng. Saya pikir tidak ya. Saya pikir satu sisi Anda bisa punya formula, Anda bisa punya penyidikan, Anda bisa menampilkan fakta. Tapi pada saat yang sama ada pertanyaan soal keseriusan, bagaimana membangun formula, bagaimana kemudian menyajikan fakta itu, bagaimana mengejar fakta itu. Karena kita ketahui salah satu kritik terhadap KPK sekarang adalah kemampuan untuk mendedahkan kasus itu secara baik ke publik. Karena kelihatannya kan agak terbata-bata ya. Dalam kasus suap KPU juga begitu terbata-bata, misalnya Harun Masiku. Dalam kasus KKP juga terbata-bata karena ada sekian banyak sebenarnya yang kelihatannya tidak diungkap dengan baik. Dalam kasus ini pun kelihatannya begitu. Baik, Pak Nurul Gufron, yang jelas KPK akan selalu disorot dan akan selalu dimintai, akan selalu dilihat oleh publik. Jadi sudah siap dengan berbagai sorotan itu ya Pak Nurul Gufron. Singkat penutup. Nah, siap, dan KPK sekali lagi sebagai penegak hukum tentu juga bagian dari penyelenggara negara, pelayan publik, maka kemudian sekali lagi bagi KPK suara publik ada cermin. Kami tidak akan mempersalahkan publik, tapi tentu juga tetap ada dialogis ya. Sebagaimana juga saya sebenarnya ingin menimpali apa yang disampaikan Mas Uceng gitu ya, bahwa KPK sangat senang untuk diawasi. Tapi pada saat contohnya misalnya UGM bikin peraturan rektor, apakah kemudian kalau ada masalah itu ombudsman bukan MA yang memeriksa? Ini mohon pencerahannya kalau memang merasa peraturan rektor UGM boleh diperiksa oleh ombudsman. Nah, saya mohon dasar hukumnya. Terima kasih. Baik, mungkin setelah dua hal yang berbeda tentu setelah saja. Ini kita bisa berdialog soal itu. Sayang sekali waktunya sudah habis untuk membahas hal itu. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini, Mas Uceng. Terima kasih Pak Nurul Gufron. Terima kasih juga Pak Robert dari Ombudsman, dan terima kasih ke Bang Masinton Pasaribu yang sudah bergabung juga. Selamat malam teman-teman. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Jika ada kesempatan untuk menghamburkan uang negara, pandemi saat yang tepat menyalurkannya kepada warga. Daripada memfasilitasi hajat hidup para politikus. Prioritaskan dulu rakyat yang sedang lapar dan haus. Lihatlah kondisi di sekeliling, masih ada yang susah mengisi piring, bertahan setengah mati sampai gering. Ada ujaran tua tentang larangan berfoya di tengah kemiskinan. Musik yang haram ialah bunyi alat makan saat yang lain kelaparan. Tolong sekali saja mencoba tak menyejahterakan diri. Bukankah gaji dan tunjangan tak pernah dikurang-kurangi? Jika boleh, kami mengharap pejabat bertugas semestinya. Tidak ada hari yang lain selain sekaranglah momentumnya. Kami akan mengingat nama-nama yang bertindak patut. Selamanya tak akan lupa kepada yang perilakunya butut. Ketika perut sedang sungguh lapar, penglihatan niscaya lebih nanar mencatat semua perilaku cemar. Ini waktunya mengembalikan uang rakyat kepada rakyat. Jeritan mereka ialah tali yang kelak akan balik menjerat. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, pendamku menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau